Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Cerita pilu ayah bayi tanpa tempurung kepala asal Waikanan. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung merawat EA, bayi perempuan berusia 5 bulan yang terlahir tanpa tempurung kepala. Berikut adalah kisah pilu dari bayi malang itu. EA adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Daniel, 41 tahun, dan juga Sri Wahyuni, 39 tahun, warga Lebak Peniangan, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Waikanan. Saat diwawancarai di ruang Alamanda, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk pada Selasa 16 Januari 2024, Daniel mengatakan EA lahir pada 7 Agustus 2023 lalu di Rumah Sakit Haji Kamino, Baradatu, Waikanan. Daniel mengatakan ketika kandungan sang istri memasuki bulan ke-7, anaknya sudah terdeteksi tidak memiliki tempurung kepala. EA lahir dengan berat hanya 2,4 kg. Saat itu dokter memvonis anaknya tidak akan bertahan lama. Dokter menyebut EA maksimal hanya akan bisa bertahan selama 3 jam setelah dilahirkan. Namun Daniel mengatakan mukjizat yang membuat anaknya masih hidup hingga saat ini. Dokter tersebut mengatakan Daniel malah bingung. Ia tak menyangka EA bisa bertahan hingga selama ini. Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung menyebut pengembangan Superblok belum ada izin AMDAL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Ahmad Husna menyebutkan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh PT HKKB, anak perusahaan dari PT Sinar Laut. Husna menuturkan sebelum melakukan proses pembangunan Superblok di bekas hutan kota di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, PT HKKB seyogia memiliki izin AMDAL terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada Sabtu 13 Januari 2024 dilakukan konsultasi publik antara warga Waidadi Baru, Waihalim, pemerintah kota Bandar Lampung, dan juga pengembang. Setelah pihaknya menerima berkas AMDAL, Husna menyebutkan masih akan dilakukan penilaian oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, Husna meminta pengembangan untuk segera menyusun AMDAL Superblok Waihalim. Ia menerangkan tahapan pembuatan AMDAL biasanya memakan waktu hingga 3 bulan. Ditanya atas kepemilikan lahan bekas hutan kota itu, Husna menyebut itu bukan kewenangannya. Terkait pembuatan Superblok yang saat ini sangat hangat diperbincangkan, Husna mendorong pengembang untuk mematuhi seluruh kewajiban yang tertera guna pembangunan. KPU Lampung Tengah distribusikan logistik pemilu pada mulai 5 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum Lampung Tengah akan didistribusikan logistik pemilu 2024 mulai 5 Februari 2024. Distribusi logistik bakal didahulukan ke daerah-daerah dengan mobilisasi sulit atau infrastruktur buruk. Ketua Umum Lampung Tengah KPU Lampung Tengah, yakni Irawan Indrajaya, mengatakan distribusi surat suara akan dikerjakan dalam 3 fase. Fase pertama adalah untuk wilayah prioritas dimulai tanggal 5 Februari mendatang yang diutamakan yakni daerah-daerah yang berat. Dalam artian bukan hanya soal jarak tempuhnya, melainkan tentang buruknya infrastruktur di sana. Kemudian terus bergulir sampai 13 Februari 2024. Irawan menuturkan dengan logistik datang lebih awal, panitia di TPS punya waktu cukup dalam persiapannya. Menurut, jika distribusi dari gudang KPU terkendala jika akan terdampak pada pelaksanaan pemilu. Mengingat saat ini juga sedang memasuki musim penghujan. Meski memiliki lanjutnya, pihaknya akan menyesuaikan situasi dan mengamati cuaca. Apabila kondisi jalannya baik, waktu akan disesuaikan ulang. Kronologi kecelakaan maut di tol exit tol Bakauheni, korban tewas ditabrak fuso dari belakang. Satlantas Polres Lampung Selatan mengaku telah mengamankan pelaku yang diduga penabrak pengendara motor di Bakauheni pada Selasa 16 Januari 2024. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP R. Manggala Agung Sri Maharjo menerangkan pihaknya tengah menangani kejadian itu. Mengenai kabar yang beredar bahwa pelaku tabrak lari berhasil kabur, Manggala menyatakan pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian.
Menggala mengatakan kronologi kecelakaan berawal saat truk box berwarna putih berjalan dari arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung. Sesampainya di lokasi, pengendara truk box warna putih menabrak bagian belakang kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam yang saat itu berjalan di depannya di arah yang sama. Sehingga pengendara sepeda motor Honda Revo Fit berwarna hitam itu terjatuh. Menggala pun menyebut pengendara sepeda motor meninggal dunia. Polres Lampung Selatan mengamankan pelaku yang diduga penabrak sepeda motor yang tewas di Bakauheni. Sebelumnya diberitakan Nur Hadi, warga desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Bakauheni, tepatnya di depan eksit tol Bakauheni Utara. Nur Hadi diduga terlibat kecelakaan dengan truk box Fuso berwarna orange berplat B9101 BXV saat dirinya mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolute nomor polisi BE4952EM. Diduga kejadian kecelakaan di Jalan Bakauheni, tepatnya di depan eksit tol Bakauheni Utara. Desa Hatta, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan tersebut terjadi pada pukul 11 siang. Setelah terlibat kecelakaan, diduga truk box Fuso berwarna orange itu kabur melarikan diri ke tol Bakauheni Utara, Desa Hatta. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP R. Manggala Agung Sri Maharjo menerangkan pihaknya tengah menangani kejadian itu. Mantan kepala desa ditahan, warga ucapkan terima kasih ke Polres Lampung Selatan. Masyarakat desa Karangsari, Kecamatan Ketapang menggeruduk Polres Lampung Selatan pada Selasa 16 Januari 2024. Bukan berdemo. Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Transmigrasi Korban Mafia Tanah itu menyampaikan terima kasih kepada Polres Lampung Selatan. Mereka bersyukur atas ditahannya mantan Kades Bangunrejo Kecamatan Ketapang, yakni Purnomo Wijoyo, oleh Kejari Lampung Selatan pada Senin 15 Januari 2024. Kuasa hukum Formasta Arif Hidayatullah mengatakan kedatangan masyarakat desa Karangsari untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Lampung Selatan. Tugia mewakili masyarakat desa Karangsari yang mengucapkan korban mafia tanah juga mengucapkan terima kasih atas Polres Lampung Selatan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengapresiasi ucapan terima kasih dari masyarakat desa Karangsari. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat selama ini. Diketahui mantan Kades Bangunrejo Kecamatan Ketapang, yakni Purnomo Wijoyo ditahan Kejari Lampung Selatan atas dugaan perusakan dan menguasai lahan. Pelayanan admin Disduk Capil Mesuji pindah ke MPP Desa Brabasan. Sejak minggu lalu, pelayanan administrasi data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Mesuji pindah ke Mall Pelayanan Publik yang berada di Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Disduk Capil Mesuji Marsalin saat ditemui di MPP pada Selasa 16 Januari 2024. Marsalin menyebutkan berpindahnya pelayanan Aminduk sudah dilakukan sejak launching pertama MPP pada Kamis 11 Januari 2024 lalu. Dikatakan Mursalin pelayanan Aminduk seluruhnya dipindahkan ke MPP Mesuji. Oleh karena itu tidak ada lagi pelayanan di kantor Disduk Capil Mesuji yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang. Dijelaskan Mursalin pada pelayanan perdana Adminduk di MPP, masyarakat cukup antusias untuk memanfaatkan pelayanannya. Antusiasme masyarakat tersebut terbukti dari jumlah masyarakat yang berkunjung ke mengurasi Adminduk cukup banyak. Realisasi PAD Pringsewu 2023 mencapai 42 miliar. Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Pringsewu tahun lalu itu mencapai 42 miliar. Dari Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Pringsewu Ali Al-Haimdi menjelaskan, secara rinci pencapaian realisasi PAD Pringsewu per 31 Desember senilai 42.362.368.441 rupiah atau 88,21%. Sementara yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk PAD tahun 2023 ini mencapai 48 miliar. Dikatakan dari 10 jenis pajak tersebut terdapat 5 yang realisasinya mencapai 100%. Pajak hiburan tersebut presentasenya sebesar 101,12%, lalu pajak reklame dari target
1.700.000.000, realisasinya menjadi 1.863.990.000 atau 109,65%. Pajak penerangan jalan dengan target sebesar 17.675.000, realisasinya yakni sebesar 101,22%. Ali menjelaskan terdapat juga 2 pajak yang mencapai hampir angka 100%. Sementara dari 3 pajak lainnya seperti Minerba, BPHTB, dan PBB yang mencapainya di bawah 80%. Tahun ini pemerintah Kota Metro rencanakan perda peredaran minuman beralkohol. Pemerintah Kota Metro Lampung merencanakan 11 peraturan daerah baru di tahun 2024. Kabag Hukum Setda Pemkot Metro yakni Fahrudin mengatakan perda yang akan segera digarap pada tahun 2024 ini terdiri dari beberapa yang menjadi PR di tahun lalu. Salah satunya ialah perda tentang peredaran minuman beralkohol. Disinggung terkait perda tentang pengendalian minuman beralkohol, ia menyebutkan terdapat beberapa kendala. Salah satunya pada redaksional perda yang mengakibatkan perda tersebut tertunda untuk mulai diterapkan. Menurutnya, perda tentang pengendalian minuman beralkohol melibatkan beberapa sektor dan menyangkut dengan adat istiadat. Fahrudin yang baru dilantik menjadi Kabag Hukum pada Jumat 12 Januari 2024 lalu itu menyebutkan pihaknya telah membentuk tim kerja terkait dengan perencanaan produk hukum di lingkungan pemerintah Kota Metro. Ia menegaskan pihaknya akan berusaha agar produk hukum yang ada di Metro dapat lebih baik lagi ke depannya.